Umat beriman yang terkasih, kini kita memasuki acara penerimaan para calon novis kekal. Para calon novis kekal yang disebutkan namanya dimohon berdiri dan menjawab, "Saya hadir." Bapak yang terhormat, kedua penafsir yang telah menyelesaikan masa praktiknya dan yang kini hadir di sini memohon supaya dikenal dan memasuki masa novisiat kekal mereka. Mereka adalah Frater Ambasan Yosef Mario, Saya hadir. Frater Bau Sirius Stefanus, Saya hadir. Frater Bau Wilfrius Ruben, Saya hadir. Frater Bau Canisius, Saya hadir. Frater Kari Dau Franciscus, Saya hadir. Frater Dada Celestianus, Saya hadir. Frater Dagur Carvalho Sinforianus, Saya hadir. Frater Darul Fergianus, Saya hadir. Frater Teresari Damian de Flusser, Saya hadir. Frater Beta Aran Eleonoris Ariano, Saya hadir. Frater Diguda Ricardus, Saya hadir. Frater Dori Cassianus Gervasius, Saya hadir. Frater Haryono Bonifacius, Saya hadir. Frater Java Berti Julius, Saya hadir. Frater Ligonum Paulus Bernardo, Saya hadir. Frater Medisumun Febronius, Saya hadir. Frater Oki Wilfridus, Saya hadir. Frater Rudin Yohanes, Saya hadir. Frater Sadiawan Denatalis Petrus, Saya hadir. Frater Sina Kellen Simon, Saya hadir. Frater Sogen Duda Petrus Marianus, Saya hadir. Frater Kap Adrianus, Saya hadir. Frater Teme Belarmino Yogianto, Saya hadir. Frater Ibu Ngirius, Saya hadir. Frater Kodawea Yakobus Rizal, Saya hadir. Frater Tugan Paulus Baikama. Saya hadir. Kita memohon penyertaan Roh Kudus bagi ketua 28 calon novis, 26 calon novis kekal dengan menyanyikan lagu Beni Creator Spiritus. Amen.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu atas penyelenggaraanmu dalam diri dan karya kami. Kami juga bersyukur atas penyelenggaraanmu dalam diri dan panggilan ke-28 saudara kami yang bersujud di hadapanmu untuk memahami komitmen panggilan mereka. Kami bersyukur karena Engkau telah menghantar mereka masuk dalam serikat sabda Allah untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia dan mampu menyerahkan seluruh diri untuk tugas perwatan iman dan cinta kasih seturut teladan Putramu Yesus Kristus. Kami puji kemuliaan-Mu yang terpancar dalam diri saudara-saudara kami ini. Pujian bagimu untuk anugerah yang Kau limpahkan bagi mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan masa praktik. Kami puji kebijaksanaan-Mu yang memampukan mereka untuk belajar memahami realitas pastoral dan misi di tempat praktek mereka masing-masing. Kami puji teladan kesetiaan Putra-Mu yang telah mengilhami mereka untuk bertekun setia dalam panggilan mereka. Ini ke-28 saudara kami ini telah bergabung kembali bersama kami dalam lembaga formasi ini. Pandanglah mereka dengan belas kasih. Dengan satu hati mereka memohon padamu, ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, segala berkat perlindungan dan kebijaksanaan karim. Bahagialah kita dan semangat penyerahan diri mereka kepadamu. Anugerahkanlah terang Roh Kudus-Mu kepada setiap mereka, agar dalam masa novisiat kekal yang akan mereka jalankan, saudara-saudara kami ini semakin maju dan berkembang dalam kehidupan rohani, serta mampu memahami setiap nasihat Injil-Mu yang meresapi seluruh karya misioner gereja dan serikat. Kiranya mereka dapat berkembang dalam iman dan spiritualitas serikat sabda Allah. Semoga oleh karena kuasa-Mu mereka semakin matang dalam seluruh aspek kehidupan sebagai seorang calon imam dan misionaris serikat sabda Allah, agar kelak mereka layak untuk kehidupan membiara dan karya kerasulan gereja. Bersama Bunda Maria, para orang kudus Allah dan pendahulu serikat kami, Santo Aloysius Jansen dan Yosef Faina Kemes, Beata Maria Helena dan Yosefa, serta para beator martir serikat sabda Allah, kami puji dan luhurkan Dikau ya Allah lewat pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berada kini dan sepanjang masa.
Kita mengucapkan profesiat untuk ke-26 saudara. Masih ada 28, tapi 2 pemerhati kita dari Timor Leste masih dalam perjalanan hari-hari ini. Kita doakan supaya mereka bisa masuk dan bergabung dengan kedua dan keempat. Terima kasih. Kita lanjutkan perayaan. Kita lanjutkan dengan mendengar ini. Pagi ini kita ingin merenungkan tentang inti kehidupan beragama. Sama saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, mungkin masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun lalu seorang ibu bernama Ibu Liliana, seorang wanita keturunan Tionghoa di Tanjung Balai, Sumatera Utara, dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan hanya karena dia mengeluh kepada tetangganya bahwa suara azan di masjid dekat gerejanya itu terlalu keras. Ibu itu sama sekali tidak menyangka bahwa keluhannya yang biasa-biasa saja itu dianggap sebagai penista terhadap agama dan menyebabkan amukan massa. Amukan massa itu merusak rumahnya sendiri, rumah-rumah penduduk Tionghoa, dan sebuah wihara tempat ibadah orang-orang Tionghoa. Kemudian dia sendiri akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Kisah miris Ibu Liliana tersebut menunjukkan bahwa orang seringkali tidak bisa membedakan mana yang inti dan mana yang tidak inti dalam kehidupan beragama. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan liturgi hari ini, terutama bacaan Injil, mengingatkan kita supaya kita bisa membedakan mana yang inti dan mana yang tidak inti dalam kehidupan beragama. Bacaan-bacaan itu mengingatkan kita untuk selalu mempraktikkan inti atau substansi dari kehidupan keagamaan dan bukan malah mengutamakan aspek-aspek lahiriah, aspek-aspek eksternal yang kadang-kadang membelenggu para pemeluk agama. Dalam bacaan pertama misalnya, Musa mengingatkan umat Israel, jangan kamu menambahkan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, tetapi tetaplah berpegang teguh pada perintah Tuhan Allahmu. Dan kita ingat perintah Tuhan yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan setiap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dalam bacaan kedua, Santo Yakobus mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati dan tidak tercela terletak di dalam mengunjungi janda dan yatim piatu serta membantu mereka mengatasi kesulitan-kesulitan. Sementara itu di dalam Injil, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang begitu telaten memelihara tradisi-tradisi keagamaan yang membelenggu kehidupan manusia dan mengabaikan intisari kehidupan beragama. Mereka menilai murid-murid Yesus telah melakukan perbuatan najis semata-mata karena mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Tetapi Yesus balik mengeritik mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang teguh pada ayat istiadat nenek moyang. Perhatian mereka yang begitu besar atas persoalan-persoalan tahir dan najis
telah membuat mereka merupakan hal-hal yang inti tersubstantif dalam kehidupan keagamaan sebagaimana ditandaskan oleh para nabi, yakni melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Akibatnya mereka menyembah Allah hanya secara lahiriah saja, sedangkan hatinya jauh dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan bacaan hari ini, terutama Injil, Yesus kurang-kurangnya mengajarkan kita dua hal. Pertama, kita hendaknya selalu mempelajari roh atau semangat yang ada di balik hukum atau peraturan-peraturan yang ada. Kita harus memberikan arti atau makna kepada keseharian hidup kita, khususnya berkaitan dengan praktek-praktek dalam kehidupan rohani, agar kita tidak menjalankan ritus-ritus itu semata-mata sebagai aturan, melainkan karena kita sendiri menemukan arti dan makna di balik peraturan-peraturan itu, makna di balik keseharian hidup kita. Mungkin masih ingat di dalam kuliah saya selalu menyinggung bahwa hal yang membuat kita sungguh-sungguh menjadi manusia adalah kemampuan untuk memberikan makna. Masih ingat teori interasionisme simbol? Hal yang membuat kita manusia adalah kemampuan untuk memberikan makna. Tindakan itu hanya memberikan reaksi terhadap stimulus. Tapi kita sebagai manusia, sebelum memberikan respons, kita memberikan makna, kita memberikan interpretasi. Kedua, intisari kehidupan agama seluruh 5 bulan kita suci nasional tahun ini adalah melakukan keadilan, karena Allah adalah sumber keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Tetapi sebagai seorang beragama, apalagi sebagai seorang religius, kita dituntut tidak cuma untuk melakukan keadilan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Kasih berarti memberikan kepada orang lain apa yang bukan menjadi haknya. Jadi kalau keadilan memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, sedangkan dalam kasih kita memberikan kepada orang lain apa yang bukan menjadi haknya. Ketika dari lama ditanya tentang agama yang paling baik, dia menjawab bahwa agama yang paling baik adalah agama yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Dan ketika ditanyakan lagi, apa yang membuat kita lebih baik? Dia menjawab, apapun yang membuatmu lebih baik adalah berbelas kasih atau belas kasih, mencintai, berkemanusiaan, dan bertanggung jawab. Dan semua hal itu justru telah diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Injilnya. Cinta itu mungkin terlalu abstrak, tapi Yesus mengajarkan hal-hal yang sederhana yang selalu kita bisa buat dalam kehidupan sehari-hari, yakni jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain berbuat terhadapmu, atau janganlah engkau menghakimi supaya engkau pun tidak dihakimi. Cintailah sesama
senang, kamu tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Kira loncatan yang berat. Karena itu, selama masa manusia kita ini, jangan membebani pikiran dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena mekanisme pikiran kita, otak kita punya mekanisme. Kalau kita mulai berpikir hal-hal yang negatif, maka bagian-bagian lain dari otak itu akan turut berkerumun di sana, sehingga apa yang akan mulanya itu belum berat-berat menjadi sangat berat. Seturut saat dulu, saya selalu terkait dengan tokoh-tokoh pikiran saat dulu ini, seorang yogis dari India, ada dua hal yang membuat kita menderita. Pertama itu adalah memori, ingatan akan masa lampau, terutama pengalaman-pengalaman yang menyakitkan pada masa lampau. Dan kedua adalah imajinasi. Kita menderita karena ingatan akan masa lampau yang mungkin tidak enak, tapi sudah lewat. It is not real anymore. Ya, ketika Anda menderita hal yang sudah terjadi 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Itu pertama. Yang kedua yang membuat kita menderita itu adalah imajinasi. Kita membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan survei mengatakan bahwa 95% dari hal-hal yang kita cemaskan itu tidak pernah terjadi dalam hidup. Karena itu, anjuran saya adalah hiduplah dari